Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farsya Zikra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Esensi psikoterapi yang di dalamnya terdapat konseling merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengalami masalah psikologis. Dalam masyarakat Islam, fungsi sebagai psikoterapis dan konselor banyak diperankan oleh agamawan, ulama, dan juga kiai. Jadi sebenarnya di masyarakat Islam itu praktek psikoterapi telah diterapkan, bahkan ada yang sudah dilembagakan. Namun kelemahannya dalam sistem yang digunakan dan diterapkan masih sering implisit dan belum sistematis. Tak dapat dipungkiri bahwa teori dan praktek psikoterapi yang kita kenal saat ini merupakan produk dari masyarakat barat. Jadi, teori dan metode yang digunakan tidak terlepas dari budaya dan nilai-nilai di masyarakat barat sana. Selanjutnya, ada konsep-konsep dasar terapi. Yang pertama, manusia terdiri dari unsur tanah dan ruh. Dari surat Al-Ankabut ayat 38-72, Ali Syariati menginterpresentasikan manusia memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan kerendahan. Roh merupakan dimensi ketuhanan yang memungkinkan manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dan dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Pengaruh roh terhadap diri manusia merupakan sebagai dorongan untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Dari surat Al-Ankabut ayat 38-72 disebutkan juga bahwa manusia diciptakan dari lumpur. Jasad yang berasal dari tanah lumpur menurut Ali Syariati merupakan simbol yang menunjuk pada kecenderungan manusia untuk berbuat keburukan, kejahatan, kehinaan, stagnan, mati. Pengaruh unsur tanah ini membuat manusia memiliki dorongan-dorongan primitif atau nafsu. Misalnya, dorongan agresif, itu amarah, dorongan untuk mendapatkan kesenangan jasmani seperti makan dan tidur, maupun kesenangan duniawi seperti harta dan kedudukan. Jadi, pada intinya, ketika manusia dilahirkan, pengaruh ruh itu masih dominan. Namun, seiring jasmaninya berkembang, pengaruh ruh ini tertutup oleh unsur jasad dan juga alam dunia. Dan ketika manusia mencapai kedewasaan, ada kemungkinan pengaruh ruh ini sudah tergantikan oleh unsur jasad yang dominan. Tetapi itu semua tergantung pada perkembangan ruh pada diri setiap manusia. Nah, yang menarik di sini adalah hubungan mengenai ruh dan jasad. Menurut Al-Ghazali, ruh itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui saringan halus. Oleh karena itu, ruh itu disebut sebagai jasad halus atau jism latif atau lebih sering dikenalnya sebagai latifah. Nah, latifah ini biasanya dikenal ada di ilmu tasawuf. Teori tentang latifah ini dijelaskan lebih lanjut di dalam ilmu tasawuf, seperti dalam tarekat Naqsyabandiyah dan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dalam tarekat ini dikenal ada 7 latifah, yaitu yang pertama ada latifatul qalbi, letaknya 2 jari di bawah payudara kiri. Yang kedua ada latifatul ruhi, letaknya 2 jari di bawah payudara kanan. Yang ketiga ada latifatus sirri, letaknya 2 jari di atas payudara kiri. Yang keempat ada latifatul khofi, letaknya 2 jari di atas payudara kanan. Yang kelima ada latifatul akhfa, letaknya di tengah dada. Yang keenam ada latifatul nafsi, letaknya di kening di antara kedua mata. Dan yang terakhir ada latifatul qalb, letaknya di seluruh tubuh. Teori tentang latifah dalam tarekat ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk pembersihan diri dan juga meningkatkan unsur ruh dalam diri manusia. Menurut teori ini, di setiap tingkatan latifah memiliki kotorannya tersendiri dan harus dibersihkan, sehingga akan memunculkan sifat utamanya. Lalu teori yang kedua ada manusia memiliki akal dan kolbu. Nah, akal dan kolbu ini merupakan dua aspek penting yang membedakan manusia dengan binatang. Dua aspek ini mempunyai kesadaran yang akan membuat manusia menjadi mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Akal ini memungkinkan manusia untuk dapat menyadari, memperoleh pengetahuan, dan berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya.
Jadi, akal ini memungkinkan manusia untuk memiliki kesadaran rasional. Menurut Al-Ghazali, kolbu memiliki dua pengertian. Yang pertama itu mengacu pada arti fisik, yang kedua mengacu pada latifah, yaitu hakikat manusia yang merasa, mengenal, dan mengetahui. Dalam kehidupan sehari-hari, kolbu atau hati ini sering dikaitkan dengan rasa. Bukan hanya perasaan tentang emosi, tetapi lebih dalam, lebih jauh lagi sampai tidak terbatas. Sehingga ada pepatah mengatakan, dalam laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Kolbu ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk merasakan, tetapi untuk mengetahui, baik pengetahuan dunia luar lewat akal maupun pengetahuan tentang diri sendiri. Melalui kolbu juga, manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan rohaniah seperti gaib dan spiritual, termasuk mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Sangat dalam dan luasnya kolbu membuat kesadaran kolbu menjadi terbatas, sehingga kolbu yang masih belum diketahui sendiri, menurut Freud ini disebut dengan ketidaksadaran. Kolbu mempunyai kaitan erat dengan ruh. Terdapat dua akibat menonjol ruh sebagai sumber kebaikan terkubur di dalam kolbu. Yang pertama, kolbu akan didominasi oleh nafsu-nafsu primitif, baik yang mengacu pada kesenangan jasmani maupun duniawi. Yang kedua, penyakit-penyakit akan tumbuh subur. Penyakit-penyakit tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, berhubungan dengan Tuhan, seperti fasik, zolim, syirik, kufur, munafik, dan sebagainya. Yang kedua, berhubungan dengan diri, seperti cinta diri, egois, ria, malas, dan sebagainya. Yang ketiga, yang berhubungan dengan manusia lain, seperti iri, dengki, ghibah, namimah, kizib, dan lain-lain. Yang terakhir, berhubungan dengan alam, seperti serakah dan mencintai dunia secara berlebihan. Satu poin yang harus dicatat bahwa kolbu merupakan inti dari diri manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa yang berasal dari kolbu didominasi oleh nafsu dan penyakitnya yang banyak. Dan konsep yang ketiga adalah nafs mempunyai tingkatan-tingkatan. Nafs ini merupakan konsep yang sulit untuk dipahami dan dijelaskan daripada dua konsep yang sebelumnya. Kenapa sih bisa sulit? Karena banyaknya pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Nafs juga mempunyai hubungan yang kompleks dengan ruh dan kolbu. Karena banyaknya definisi yang dikemukakan oleh ahli, jika disederhanakan, nafs ini merupakan keseluruhan diri manusia itu sendiri yang meliputi eksistensi paling luar yaitu jasad dan esensi yang paling dalam yaitu ruh. Nah, nafs ini sering dibilang juga sebagai jiwa. Pendapat yang paling dominan, nafs ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu ada nafs al-amarah atau jiwa yang tersesat. Jiwa manusia yang tersesat dipenuhi oleh dorongan-dorongan primitif dan sangat terikat dengan kesenangan-kesenangan badani dan duniawi. Contohnya adalah marah, iri, dengki. Lalu yang kedua ada nafs al-lawamah atau jiwa yang terbelenggu. Jiwa manusia yang mulai menyadari dirinya sendiri dan berkembang menjadi lebih baik. Contohnya itu seperti penyesalan, kekecewaan, ketakutan, dan lain-lain. Yang ketiga ada nafs al-mutmainnah yaitu jiwa yang sempurna. Jiwa manusia yang sudah didominasi oleh hal-hal yang positif, contohnya seperti tawakal, ikhlas dalam beribadah, sabar. Selain itu, Syafi'i 2004 menjelaskan tentang 9 tingkatan nafs yang lebih terperinci. Yang pertama ada nafs an-nabati, yaitu jiwa manusia yang seperti tumbuhan yang hanya membutuhkan makan untuk tumbuh. Yang kedua ada nafs al-haywan, yaitu jiwa manusia yang didominasi oleh dorongan-dorongan primitif. Yang ketiga ada nafs al-insan, yaitu jiwa manusia pada tingkat kemanusiaan yang memiliki akal dan kolbu, namun akal masih dominan. Yang keempat ada nafs al-lawamah, jiwa yang menyesali diri, kolbu mulai berkembang. Yang kelima ada nafs al-mulhamah. Di sini jiwa sudah mendapatkan ilham dan petunjuk kerohanian karena kolbu yang mulai bersih.
Yang keenam ada nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang dan tentram. Yang ketujuh ada nafs al-radliyah, yaitu jiwa yang ridho seperti ikhlas dalam beribadah. Yang kedelapan ada nafs al-mardliyah, yaitu jiwa yang diridhoi. Contohnya seperti manusia yang sangat mencintai Allah dan Allah juga sangat mencintai manusia itu. Dan yang terakhir nafs al-kamilah, yaitu jiwa yang sempurna. Contohnya seperti Nabi dan Rasul. Nah, dari tingkatan nafs itu dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkatan nafs, maka jasad lebih dominan, sedangkan semakin tinggi tingkatan nafs, ruh semakin dominan, yang dimana mengarahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan berhubungan dengan Tuhan. Teori tingkatan nafs ini berkaitan erat dengan makom yang ada di tasawuf. Moniuddin 1985 mengungkapkan bahwa ada 6 tingkatan makom: makom an-nafs, makom al-qulb, makom ar-ruh, makom as-sir, makom al-qurb, dan makom al-wisal. Yang menariknya, menurut Moniuddin, di setiap tingkatan makom tersebut memiliki gangguan mental emosionalnya atau psikopatologi. Contohnya seperti yang paling rendah ada makom an-nafs. Gangguan dalam makom ini adalah depresi, paranoia, egois, cemas, gelisah, dan di tingkatan makom yang lebih tinggi seperti makom al-qulb juga terdapat psikopatologinya, seperti tidak selaras, tidak berhenti menangis, dan juga diam. Nah, setelah mengetahui tentang konsep-konsep, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit. Penyakit ini bisa berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dengan diri sendiri, dan dengan alam. Yang kedua ada menguasai dorongan-dorongan primitif, sehingga dorongan primitif ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, meningkatkan derajat nafs mencapai penyempurnaan diri. Karena diri yang sempurna itu tidak akan pernah tercapai, jadi ini merupakan usaha yang akan terus-menerus. Menumbuhkan sifat, sikap, dan perilaku yang baik atau akhlakul karimah. Dan yang terakhir, meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses dan teknik terapi. Yang pertama ada takholi, yaitu pengosongan diri dari sifat buruk dan hawa nafsu. Tujuan dari tahap ini adalah agar klien memahami, menguasai, dan membersihkan diri. Ada beberapa teknik dalam tahap takholi ini. Yang pertama ada teknik pengenalan diri. Jika dalam psikologi barat ada teknik Johari Window untuk pengenalan diri secara religius, ada teknik tafakur, teknik muhasabah, dan evaluasi diri. Lalu yang kedua ada teknik pengembangan kontrol diri. Teknik ini sangat penting untuk individu yang mengalami masalah psikologis dengan kesulitan mengendalikan hawa nafsu. Mengingat bahwa nafsu ini bermanfaat bagi kehidupan manusia, maka yang harus dilakukan adalah bukan menghilangkan nafsunya, melainkan menumbuhkan kontrol diri yang bagus dan tangguh. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada teknik puasa. Dalam terapi, puasa ini berperan sebagai pengendalian diri dan mengembangkan kontrol diri. Misalnya seseorang dengan nafsu marah yang sangat tinggi, maka orang ini menjalani terapi puasa marah. Kemudian teknik selanjutnya yang dapat dipakai yaitu teknik paradoks atau kebalikan. Teknik ini dilakukan untuk menumbuhkan kontrol diri terhadap sesuatu yang digemari. Jadi tujuan dari teknik ini, meskipun kita menyukai sesuatu, tapi kita harus mempunyai kontrol diri. Selanjutnya adalah teknik pembersihan diri. Salah satu tujuan dari tahap takholi ini adalah penyembuhan dari segala gangguan mental. Karena ada asumsi yang mengatakan bahwa gangguan-gangguan ini berkaitan dengan penyakit hati, akhlak yang buruk, dan juga dominasi dari hawa nafsu. Teknik yang dapat digunakan dalam teknik pembersihan diri ini yang pertama ada teknik zikrullah. Zikrullah atau mengingat Allah adalah menyebut nama Allah atau kalimat-kalimat tertentu secara berkali-kali. Ternyata zikrullah ini merupakan teknik potensial dalam takholi secara keseluruhan, terutama jika dilakukan dengan sistem atau teori latifah. Teknik membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan obat penyakit hati.
Al-Quran mempunyai pengaruh baik terhadap fisik, psikologis, maupun spiritual. Contohnya seperti seseorang yang memiliki kecocokan dengan juz tertentu. Saat surat dalam juz itu dibacakan, itu akan berpengaruh kepada orang tersebut. Selanjutnya ada teknik penyangkalan diri. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan keegoisan, sifat keakuan, dan penyakit hati yang berhubungan dengan diri sendiri. Teknik ini paling sulit dilakukan dan membutuhkan seorang pembimbing. Yang bisa dilakukan dalam teknik ini yang paling sederhana adalah teknik paradoks. Teknik ini selain dapat mengembangkan kontrol diri, tapi dapat menghilangkan keterikatan dengan diri sendiri. Tujuannya adalah supaya dapat membuat jarak dengan diri. Contohnya berusaha mencintai orang yang dibenci. Nah, tahap yang kedua adalah tahap tahalli. Jika tahap tahalli yang tadi adalah penyembuhan dan pembersihan, maka di tahap tahalli ini adalah pengembangan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk membangun sifat-sifat yang terpuji atau akhlakul karimah. Teknik yang dapat digunakan dalam tahap tahalli ini yang pertama adalah teknik internalisasi Asmaul Husna. Asmaul Husna ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri. Caranya adalah dengan mengulang satu atau beberapa Asmaul Husna. Teknik yang kedua adalah teknik teladan Rasul. Bagi umat Islam, meneladani akhlak Rasul adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, dalam konteks terapi Islam lebih lanjut, meneladani Rasul ini perlu dilaksanakan secara terprogram. Contohnya adalah sifat jujur. Secara terprogram, seseorang akan berbicara jujur kepada siapapun tanpa terkecuali selama beberapa hari. Setelah sifat ini terinternalisasi, bisa melanjutkan kepada sifat baik berikutnya. Teknik ini lebih efektif bila ada pembimbing. Teknik selanjutnya yaitu teknik pengembangan hablum minan nas. Fokus utama pada tahap tahalli ini adalah membangun hubungan baik dengan sesama manusia yang berlandaskan pada sifat Allah dan akhlak Rasul. Sehingga teknik-teknik yang perlu dibangun adalah teknik komunikasi. Yang pertama ada kaulan sadida, yaitu berbicara dengan perkataan yang benar. Yang kedua ada kaulan baligo, yaitu berbicara dengan perkataan yang menyentuh hati. Yang ketiga ada kaulan maisyuro, yaitu berbicaralah dengan perkataan yang menyenangkan. Yang keempat ada kaulan layina, yaitu berbicaralah dengan perkataan yang sopan. Terakhir ada kaulan ma'rufa, yaitu berbicaralah dengan perkataan yang bermutu. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap tajalli. Ini adalah tahap peningkatan hubungan dengan Allah atau hablum minallah. Hubungan yang sebelumnya hanya semata-mata kegiatan ritual semata seperti sholat, perlu ditingkatkan hubungan kedekatannya, keakrabannya, bahkan menjadi sebuah hubungan yang penuh rasa cinta. Kualitas hubungan seperti itu dapat diperoleh melalui pengalaman-pengalaman spiritual. Hubungan tersebut tidak hanya berhenti pada pribadi saja, tetapi harus dimanifestasikan keluar, yaitu dengan menjalankan fungsi kekhalifahan, memakmurkan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, seseorang harus menggali lebih dalam semua potensi yang dimiliki. Nah, jadi ketiga tahap itu membentuk sebuah proses yang melingkar. Artinya, untuk mencapai suatu tingkatan nafs tertentu, dibutuhkan ketiga tahap yang tadi telah disebutkan, yaitu tahap tahap tahalli, dan tahap tajalli. Dengan demikian, proses tersebut terus berjalan dan senantiasa dinamis. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tugas atau fungsi terapis. Fungsi pokok terapis dalam terapi Islam adalah sebagai pembimbing. Oleh karena itu, tugas terapis adalah membantu klien untuk mengenali sifat-sifat dirinya, membantu klien mengatasi masalah atau gangguan yang dialaminya, dan memberikan petunjuk tentang teknik-teknik yang harus dilakukan. Terapis berfungsi sebagai model. Mengingat fungsi dan tugas terapis, maka seorang terapis psikoterapi Islam tidak hanya harus menguasai berbagai teknik konseling, tetapi juga harus memiliki tingkatan nafs yang lebih tinggi dibandingkan kliennya. Dengan demikian, terapis harus senantiasa meningkatkan diri. Bahkan seorang terapis pun harus memiliki seorang terapis bagi dirinya sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah semua yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan usaha-usaha
dalam mengurai konsep dan teori dalam psikoterapi Islam menjadi bentuk teori yang lebih sistematis. Sumber pokok yang digunakan dalam konsep ini selain berdasarkan Al-Quran dan hadis, juga berdasarkan pada hasil-hasil pemikiran, perenungan, dan pendapat para ulama, filsuf muslim maupun tokoh-tokoh tasawuf. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan, saya menyadari itu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.